Kodari ngakak puang. Ada yang menolak hasil pemilu, ada yang menerima, dan ada yang absurd. Kekalahan itu masih kekalahan dalam pemilu ya, karena kita konteksnya ini kan unpacking kan, pasti politik ya, pemilu, pilpres itu sesuatu yang manusiawi gitu loh. Tetapi setelah ini kan apa? Gitu. Apakah terus menyangkal gitu loh, harus menyangkal atau kemudian bisa menerima gitu. Nah, kalau saya perhatikan sekarang ini kan memang ada yang kelihatannya menerima. Misalnya kayak Sandiaga Uno, dia mengatakan saya bagian dari tim yang kalah, kan misalnya begitu kan. Entah dia karena dia sendiri yang bukan bertarung atau gimana gitu. Tapi ada juga yang ya kelihatannya masih menyangkal dan menganggap bahwa ada hasil yang berbeda, yang lain, atau prosesnya dianggap tidak sesuai, misalnya begitu mungkin Pak Mahfud gitu, Mas Ganjar. Tapi ada juga yang menarik, Bang, yang sebetulnya absurd kalau menurut saya, justru memunculkan teori-teori baru gitu. Misalnya kayak Mas Hasto mengatakan bahwa Sirekap itu dikunci pada angka 16-17% misalnya gitu. Jadi memang ya kalau belajar psikologi, baca-baca buku itu walaupun belum selesai, saya pikir memang iya juga sih sebetulnya ya. Jadi orang itu kalau antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai, itu kadang-kadang dia menciptakan kenyataan sendiri. Jarak ilusi, Bang. Ada ilusi. Ilusi gitu. Nah, kadang-kadang sudah yang titik ekstrim, saya tidak menyebut istilahnya, itu putus hubungan dengan realitas, Bang. Makanya dalam bahasa psikologi disebut frustrasi. Frustrasi. Mungkin iya, Bang. Tapi ini, jadi kalau kita betul-betul tidak bisa mempertemukan antara realitas dengan harapan kita, itu kita menciptakan realitas sendiri gitu. Sehingga antara realita yang sesungguhnya dengan realita ciptaan kita, itu dia putus gitu. Nah, ada satu istilah nih yang sebetulnya umum di masyarakat kita, tapi saya nggak berani nyebut di sini biar kolom komentar aja nanti. Jadi orang yang putus hubungan dengan realitas itu namanya apa? Nah, itu silakan ditulis itu, Bang. Kan